Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat di mana pada subuh hari ini Allah masih memberikan kepada kita karunia-Nya, rahmat-Nya, kita bisa sholat subuh berjamaah. Tentu ini merupakan nikmat yang besar. Kemudian pada subuh ini kita sedikit membahas tentang cara mudah memahami tauhid. Tentunya Allah sudah menjelaskan tentang tauhid dalam Al-Quran dengan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa ayat yang memudahkan kita untuk memahami hakikat tauhid. Yang pertama itu Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Dan ikhlas itulah tauhid. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, katakanlah dia adalah Allah yang ahad. Allah tidak mengatakan Qul huwallahu wahid, tapi Allah mengatakan Qul huwallahu ahad. Apa bedanya wahid dengan ahad, Pak? Ahad artinya satu-satunya. Kalau wahid satu, ya. Kalau orang Arab 1, 2, 3, 4 masih ada kelanjutannya, berarti wahid, isnin, salasa, arba'ah. Tapi kalau satu-satunya ahad. Coba kita perhatikan kata-kata ahad ini, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya. Artinya apa? Allah tidak menyebutkan satu-satunya dalam apa. Dan kebiasaan Al-Quran selalu menghilangkan konsep muta'alliq, hubungannya, supaya apa? Mencakup semuanya. Allah satu-satunya berarti pertama, Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Selain Allah kita tidak ibadahi. Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada selain Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah satu-satunya yang memberikan rezeki. Selain Allah tidak bisa memberikan rezeki. Allah satu-satunya yang memberikan manfaat dan menolak mudarat. Selain Allah tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang mengetahui yang gaib. Selain Allah tidak tahu yang gaib. Allah berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui tentang masalah gaib siapapun di langit maupun di bumi kecuali Allah saja. Allah berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah lah kunci-kunci gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Allah satu-satunya yang mampu mengijabah doa.
Selain Allah tidak mampu mengijabah doa, Pak. Kalau kita berdoa ya kepada patung atau kepada mayat yang sudah meninggal dunia, kemudian ternyata kok ya terkabul doa kita, yang mengabulkan hanya Allah. Adapun selain Allah tidak bisa mengabulkan doa sama sekali. Allah satu-satunya yang menyembuhkan penyakit. Selain Allah tidak bisa menyembuhkan penyakit. Nabi Ibrahim berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Dokter tidak bisa memberikan kesembuhan. Dokter hanya sebatas memberikan resep, obat, selesai. Yang menyembuhkan Allah. Allah satu-satunya akal Islam ya, yang memiliki manfaat dan mudarat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Katakan, hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan tidak pula mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, aku tidak akan tertimpa kemudaratan, ya, dan tentu aku akan memperbanyak kebaikan. Lihatlah saudaraku seiman, Ahad, Allah satu-satunya. Tapi satu-satunya tempat kita berdoa, kita tidak berdoa kepada selain Allah. Satu-satunya kita bertawakal, kita sandarkan hati kita kepada Allah saja. Tidak menyandarkan kepada penangkal, tidak menyandarkan diri kepada skill, kemampuan, tidak menyandarkan diri kepada bos kita atau pekerjaan kita, tidak. Kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah satu-satunya saudaraku seiman, ya, yang paling kita takuti. Karena Allah yang paling keras siksanya. Allah Subhanahu wa taala akal Islam yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah yang paling kita takuti. Allah satu-satunya yang paling kita cintai. Allah berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Sedangkan orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Allah satu-satunya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Maka jadikan Allah satu-satunya dalam hidup kita. Jangan sekutukan Allah. Karena selain Allah makhluk yang lemah. Yang disembah selain Allah makhluk yang Allah ciptakan. Yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perhatikan ayat ini, Pak. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah adalah ahad, satu-satunya. Maka sudahkah kita jadikan Allah satu-satunya, saudaraku, dalam hidup kita? Satu-satunya yang kita cari keridhaannya. Kita tidak butuh keridhaan manusia. Satu-satunya, saudaraku seiman, yang kita gantungkan hidup kita dan kita gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah satu-satunya tempat kita berkeluh kesah. Sebagaimana Nabi Ya'qub berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku, aku adukan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
Jadikan Allah ya akhi satu-satunya dalam hati kita, yang paling besar. Sebagaimana yang kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Maka jadikan Allah yang terbesar di hati kita. Tidak ada yang lain. Maka Islam, saudaraku seiman, ya, kalau kita pahami baik-baik kata-kata Qul huwallahu ahad ini, akan sangat mudah kita memahami hakikat tauhid. Kemudian Allah firman Allahus Samad. Apa itu Samad? Sebagian ulama tafsir mengatakan alladzi yasmudu ilaihi jami'ul khalaiq, tempat bergantungnya seluruh makhluk. Seluruh makhluk butuh kepada nikmatnya. Seluruh makhluk membutuhkan karunia-Nya. Iya, semua manusia membutuhkan nikmat. Matahari siapa yang menciptakan? Allah. Pertumbuhan siapa yang menciptakan? Allah. Ikan-ikan yang ada di lautan dan semua kenikmatan yang kita butuhkan, oksigen yang kita hirup setiap hari, siapa yang menciptakan? Allah. Maka Allah satu-satunya tempat bergantung seluruh makhluk. Semua makhluk membutuhkan karunia Allah. Siapa di antara kita yang berkata saya tidak butuh karunia Allah? Ya, satu detik tidak bisa. Kita sangat membutuhkan karunia Allah, saudaraku seiman. Maka Allah jadikan Allah satu-satunya tempat bergantung kita. Kita gantungkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Lalu Allah berfirman lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak melahirkan. Allah tidak punya anak. Allah tidak pernah mengambil anak. Manusia butuh anak karena butuh. Allah tidak butuh kepada siapapun. Dan Allah pun tidak dilahirkan karena Allah pencipta. Allah tidak diciptakan, saudara. Maka siapa yang meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia musyrik. Tapi terkadang ya, yang namanya setan suka masuk ke pikiran kita, Pak. Setan berkata begini, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Terus siapa yang menciptakan Allah? Ini sebuah pertanyaan yang membuat kita akhirnya ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membantah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak menciptakan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah lah pencipta. Selain Allah diciptakan oleh Allah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa lam yakul lahu kufuwan ahadun, dan tidak ada siapapun apapun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, yang sebanding dengan Allah, tidak ada. Adakah yang sebanding dengan Allah dalam kekuatan? Tidak ada. Adakah yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam? Ya di dalam keluasan ilmu, dalam kekuasaannya? Tidak ada. Adakah yang sebanding dengan Allah dalam sifat-sifatnya, Pak? Tidak ada. Adakah yang kasih sayang yang melebihi kasih sayang Allah? Tidak ada. Adakah yang maha pengasih dan penyayang selain Allah, ya, yang sama dengan Allah? Tidak ada. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu semua adalah ya puncaknya. Allah berfirman wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Rabbmu lah puncak segala sesuatu. Karena Allah tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Makanya ya, orang yang berbuat syirik itu hakikatnya apa, Pak?
menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya. Sementara Allah tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Dan menyamakan Allah dengan makhluknya itu sebetulnya hakikatnya penghinaan besar terhadap Allah, Pak. Kita saja makhluk ya. Kita nih makhluk gak mau Pak disamakan dengan yang lebih rendah dari kita, ya enggak? Contoh, kalau ada orang ngomong ke antum, kamu kayak monyet, mau nggak Pak? Mau nggak disebut kayak gitu? Ente kayak anjing deh. Pasti antum marah kan? Kenapa antum marah? Nggak mau disamain sama monyet, Pak? Kenapa kita marah tidak mau disamakan dengan anjing, Pak? Karena itu makhluk-makhluk yang lebih rendah dari kita. Tapi kalau kita diserupakan dengan makhluk yang lebih mulia dari kita, kita senang. Ente kayak malaikat deh. Senang nggak pada gitu? Wah senang, masya Allah, kayak malaikat. Kenapa kita merasa senang kita disamakan dengan malaikat? Karena malaikat mulia. Kalau ada yang manggil ente iblis, ente marah nggak Pak? Marah kita Pak, nggak mau kita disamakan sama iblis. Ini kita makhluk loh Pak, nggak mau disamakan dengan sesuatu yang lebih rendah derajatnya dari kita sebagai manusia. Terus Allah disamakan dengan makhluknya yang Allah ciptakan. Ya, ini penghinaan Pak, penghinaan besar. Makanya kenapa syirik itu tidak diampuni oleh Allah? Karena itu penghinaan besar buat Allah. Allah yang sudah menciptakan semua langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu. Tiba-tiba ada manusia yang menyembah sesuatu seperti dia menyembah Allah. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, ya engkau sama dengan ini. La ilaha illallah. Murka Allah. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Artinya kalau orang mati di atas syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Siapa yang berbuat syirik, ya, maka Allah haramkan ia masuk surga. Surga Allah haram atas orang-orang yang berbuat syirik, ya khalis. Dan tempatnya dalam api neraka, kata Allah. Kenapa Pak? Syirik itu kok ya sesuatu yang sangat besar di mata Allah. Kenapa semua nabi dan rasul dakwahnya kepada tauhid dan mengentaskan kesyirikan? Karena ini berhubungan dengan hak Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta kita, pencipta seluruh manusia. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah hakikat tauhid. Kalau kita pahami betul-betul surat Al-Ikhlas ini, akan tampak kepada kita dengan mudah hakikat tauhid. Makanya surat Al-Ikhlas itu kata Rasulullah, ta'dilu thulutsal Quran. Dia sama dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian di antara ayat yang menjelaskan tentang tauhid itu surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Siapa yang kafir kepada taghut dan beriman hanya kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang kuat yang tak akan pernah putus. Allah mengatakan siapa yang kafir kepada taghut. Siapa tuh taghut? Di zaman sekarang banyak orang ya yang paling dibesarkan makna taghut itu adalah hakim yang tidak berhukum dan hukum Allah. Padahal makna taghut ada yang lebih besar dari itu, Pak. Ya, para ulama mengatakan taghut dalam ayat ini kullu ma ubida min dunillah. Semua yang diibadahi selain Allah itulah taghut.
min ma'budin aw muta'in. Ibnu Qayyim mengatakan kullu ma tajawaza bil abdu haddahu. Setiap hamba yang telah melampaui batasan dirinya sebagai seorang hamba. Min ma'budin berupa yang diibadahi, au matbu'in atau yang diikuti, au muta'in atau yang ditaati. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Berarti ayat ini terdiri dari dua, Pak. Yang pertama nafi, meniadakan. Yang kedua apa? Isbat, menetapkan. Dan inilah makna la ilaha illallah. La ilaha artinya nafi, meniadakan. Illallah artinya apa? Menetapkan. La ilaha, meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Bahwa yang diibadahi selain Allah itu tidak berhak diibadahi. Tidak berhak. Illallah artinya menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka tauhid itu Pak harus mengandung dua. Yang pertama meniadakan, yang kedua menetapkan. Kalau meniadakan saja ateis. La ilaha sampai situ ateis, Pak. Tidak ada yang disembah. Illallah. Kalau menetapkan saja tapi tidak meniadakan, musyrik. Kalau ada orang berkata, saya menyembah Allah. Baik. Kamu menyembah Allah? Masya Allah. Kamu menyembah selain Allah kan? Iya sih. Ya. Itu bukan tauhid, Pak. Saya cinta sama Allah. Bagus. Ada nggak yang kamu cintai selain Allah? Seperti kamu mencintai Allah? Ya ada sih. Bukan tauhid. Saya takut sama Allah, bagus. Ada nggak selain Allah yang kamu takut kepada selain Allah ini seperti kamu takut kepada Allah? Kalau ada, musyrik. Kalau tidak ada, itulah tauhid. Maka dari itu Allah mengatakan, "Faman yakfur bil taghut", siapa yang kufur kepada taghut itu mengharuskan, Pak, kita harus berlepas diri kufur kepada semua yang disembah selain Allah. Dan wajib kita yakini bahwa yang disembah selain Allah itu tidak berhak disembah, tidak berhak diibadahi. Yang diibadahi hanya Allah saja. Yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa selain Allah tidak berhak diibadahi, Pak? Karena selain Allah nggak bisa menciptakan, nggak bisa memberikan rezeki, nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Selain Allah lemah. Maka kita tidak akan pernah beribadah kepada makhluk yang lemah. Anda beribadah kepada pohon, patung, makhluk. Mana yang lebih mulia? Patung atau manusia? Manusia lebih mulia daripada patung. Masa kita sebagai seorang manusia yang mulia menyembah sesuatu yang sifatnya lebih rendah dari diri kita sendiri, Pak? Nah, kita hanya beribadah kepada pencipta kita, Allah Rabbus Samawati wal Ardh. Makanya Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, apa kata Nabi Ibrahim dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, kecuali Allah saja yang telah menciptakan aku. Dan Allah jadikan kalimat Nabi Ibrahim itu terus ada pada keturunannya. Karena itulah kalimat tauhid, saudaraku saya. Makanya akal Islam, wallahi inilah hakikat tauhid, Pak. Yang dengan tauhid kita selamat, Pak, di dunia dan akhirat.
Karena tauhid syarat mutlak masuk surga. Sedangkan syirik abadan. Allah sudah kita sebutkan tadi ayatnya. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Dan Allah haramkan surga untuk orang-orang yang berbuat apa? Syirik, ya akhal Islam. Saudaraku seiman, maka kewajiban kita ya akhi, tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, jadikan Allah satu-satunya dalam hidup kita, Pak. Tempat kita mengadu, tempat kita berdoa dan yang lainnya. Nah inilah Pak, dua ayat ini kalau kita perhatikan, ya, menjelaskan kepada kita hakikat tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Makanya kalau ada orang yang masih pakai jimat, dia belum paham makna qul huwallahu ahad. Kenapa kamu pakai jimat, Mas? Ya buat menolak bala lah. Kita katakan akhi, qul huwallahu ahad. Allah satu-satunya yang bisa menolak bala. Iya, saya yakin sih ya Allah yang menolak bala. Cuma ini cuma syariat doang. Syariat siapa? Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan seperti itu. Penangkal jimat yang kamu pakai tidak bisa menolak bala sama sekali. Yang menolak bala hanya Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Iya. Kadang kita lihat Pak, di restoran-restoran ada yang tulis raja-raja. Apa katanya? Penglaris. Kita katakan ya akhi, yang melariskan dan yang tidak melariskan hanya Allah. Ya. Yang kamu tulis-tulis itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali. Hakikatnya yang memberikan, ya, menjadikan restoran kamu laris atau enggak laris Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu. Siapa yang punya keyakinan Pak bahwa itu semua berpengaruh, berarti dia sudah mempersekutukan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Berarti dia sudah ya menyimpang dari qul huwallahu ahad. Katakan Allah satu-satunya. Demikian saudaraku seiman pada pagi hari ini, semoga mencerahkan tentang makna tauhid dan semoga kita istiqomah di atas tauhid dan diwafatkan di atas tauhid sehingga kita dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah ya di akhir hayat kita. Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Demikian yang saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan Ustaz, dari sisi mana pelanggaran terhadap tauhid yang dilakukan oleh iblis ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada anak. Iblis, sisi pelanggarannya adalah dia sombong sama Allah dan enggan. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah kufur, iba, wal istikbar. Kufur, enggan, dan sombong. Allah berfirman, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan sombong, maka ia pun menjadi orang yang kafir. Maka kata para ulama, kalau ada orang yang tidak mau sholat karena kesombongan dan keengganannya, dia mengatakan, maaf ya, saya nggak butuh sholat, maka dia kafir seperti iblis. Karena seorang hamba tak layak untuk sombong kepada Allah. Seorang hamba harus paham bahwa dirinya hamba.
yang diciptakan oleh Allah, yang butuh kepada karunia-Nya, yang seharusnya dia tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau dia tidak sholat karena malas saja sih, ya, para jumhur ulama tidak mengkafirkannya. Tapi kalau dia tidak mau sholat karena kesombongan dia, merasa tidak butuh kepada sholat, ya, keangkuhannya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, ini penyakit iblis. Ini penyakit apa? Iblis, la'anahullah, al-la'in. Nah, ini pelanggaran terbesarnya iblis, dan iblis tak pernah ada kamus taubat masalahnya. Kalau Nabi Adam melakukan pelanggaran, sahih. Apa pelanggarannya Nabi Adam? Ngikutin syahwat. Dilarang makan pohon, akhirnya makan pohon. Itu pun juga memang karena iblis berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya Adam, ya, memakan pohon yang dilarang itu. Tapi Nabi Adam taubat, ya, Allah pun menerima taubatnya dan mengampuni dosanya. Iblis taubat nggak, Pak? Nggak ada dalam kamus iblis taubat, Pak. Iblis malah berdoa, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Maka Allah mengabulkan doa iblis. Fa innaka minal munzirin. Sesungguhnya engkau termasuk yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Tapi ternyata panjangnya umur iblis bukan memberi manfaat, malah semakin menambah dosa iblis. Karena tujuan iblis dipanjangkan umurnya karena ingin menggoda manusia. Sementara Allah terus memberikan kesempatan agar iblis mau taubat, tetap iblis tidak mau taubat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi di sini, Pak, pelanggaran terbesar iblis sombong, Pak, kepada Allah. Ya, aba wastakbar. Maka semua orang yang sombong kepada Allah, maka nasibnya sama dengan apa? Iblis. Iya. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mengenai tabir kita hidup di negeri penuh dengan kesirikan pribadi. Kita keluar rumah sudah penuh dengan kesirikan. Bagaimana cara mengantisipasinya atau kiat-kiat atau doa-doa untuk mengatasi? Pertama, Pak, bismillah, perjuangan antum yang hidup di suatu tempat yang banyak kesyirikan, perjuangan untuk memelihara tauhid di hati antum. Kenapa? Karena pertama, wajib seorang muslim tidak ridho terhadap kesyirikan. Maka ketika melihat kesyirikan, harus di hati antum ada pengingkaran. Harus. Cuma masalahnya, Pak, ya, kalau udah biasa ngelihat, pengingkaran lama-lama hilang. Itu yang musibah memang. Ya. Tapi kita harus selalu diingatkan lagi. Setiap kali melihat kesyirikan, hati kita mengingkari. Allah ini syirik. Rasulullah sabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubah dengan lisannya. Jika tidak mampu, setidaknya dengan hati. Sementara kita tidak mampu, lisan tidak bisa, apalagi tangan. Berarti satu-satunya yang bisa kita andalkan mengingkari dengan apa? Dengan hati kita. Kita tidak setuju. Kita berlepas diri dari kesyirikan. Kita tidak ridho dengan kesyirikan. Seperti Nabi Ibrahim yang mengatakan, innani bara'um mimma tusyrik mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari yang kalian ibadahi itu. Gak boleh hati kita ridho. Iya.
Setidaknya hati kita ini harus terus dijaga nih Pak. Jaga terus, jangan sampai hati kita ya ridho terhadap kesyirikan. Sebab kalau masih ada ketidakridhoan di hati antum terhadap syirik, antum masih mentauhidkan Allah. Jadi kalau antum sudah sudah hilang ketidakridhoannya, ya, maka antum di tepi jurang. Di tepi jurang, hati-hati. Ya, memang sulit Pak, tinggal di suatu tempat yang banyak kesyirikan itu sulit, sangat sulit. Ya, kewajiban antum lah yang untuk terus bersungguh-sungguh menjaga hati, Ya Allah. Nah, kenapa? Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada kita. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk berbuat syirik dalam keadaan aku tahu, dan aku memohon ampun kepadamu ya dalam perkara yang aku tidak tahu. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, ya, siapa yang mengucapkan doa ini, Allah akan lindungi ia dari syirik yang besar maupun yang kecil. Ya, biidznillah. Hafal nggak Pak? Hafal? Alhamdulillah. Sering-sering baca itu Pak. Ya Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Iya. Buat antum yang tinggal di sini wajib tuh Pak, hafalin tuh Pak. Supaya Allah lindungi terus antum dari syirik Pak. Iya. Assalamualaikum. Ustaz mau nanya tentang kata maha. Allah jelaskan maha besar, maha adil dan lain sebagainya. Terus kita biasakan dengan yang sudah lulus dari SMA itu lakukan mahasiswa. Dan apakah dalam masuk dalam kesyirikan juga? Ini bahasa Indonesia masalahnya Pak. Kalau bahasa Arab tuh nggak ada kata-kata maha itu Pak. Kalau bahasa Arab itu seperti yang firman Allah tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Artinya Allah yang paling segala-galanya. Wa anna ila rabbikal munta. Nah, ketika kita mengucapkan Allah Maha Kuasa, apa yang ketika kita ucapkan itu, apa yang ada di hati kita, Pak? Yang kita pahami dari kata Maha Kuasa ini apa? Kalau antum mengucapkan Allah Maha Kuasa, artinya Allah yang paling kuasa. Tidak ada ya makhluk yang kekuasaannya sama dengan Allah. Naam, itu benar, makna yang benar. Nah, kata terkadang ada makna ya untuk Allah, juga ada untuk makhluk, tapi wajib di hati kita membedakannya. Contoh dalam Al-Quran ya, Allah menamai dirinya Rahim dan menyifati dirinya Rahim. Allah pun menyifati Rasulullah dengan Rahim. Ya, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah disifati di situ oleh Allah kepada kaum mukmin rauf dan rahim. Allah pun rauf dan rahim, tapi rauf dan rahimnya Allah berbeda tentunya. Persamaan, kata para ulama, persamaan nama tidak mengharuskan persamaan apa? Sifat. Sebatas sama nama tidak mengharuskan sama segala-galanya. Kalau antum katakan mahasiswa, apa maksudnya? Ya. Apa yang antum pahami dari kata mahasiswa, Pak? Siswa yang paling kok antum diam? Yang antum pahami apa? Mahasiswa itu. Siswa yang paling apa?
Mahasiswa nggak semua pinter loh Pak. Ya, mungkin maksudnya tingkatan sekolahnya paling tinggi deh, TK, SD, SMP, SMA, ya. Kemudian paling tingginya apa? Mahasiswa. Itu untuk makhluk, dan Allah tidak boleh disifati dengan siswa. Allah bukan siswa. Karena ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Makanya kata maha ini Pak, sesuai dengan setelahnya apa? Kalau mahasiswa memang buat makhluk cocok. Karena siswa tidak berhak disifati untuk Allah. Allah bukan siswa siapapun. Dan Allah tidak pernah belajar pada siapapun. Justru makhluklah yang belajar dan mendapatkan ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah ilmunya sempurna. Paham Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi Allah itu maha Pak ya, maha segalanya. Jadi saya mau berbahas sedikit batasan antara rasa takut, rasa cinta. Jadi kita tuh kadang-kadang takut dengan sesuatu, sayang dengan sesuatu, cinta dengan sesuatu. Batasan itu Pak yang membuat kita tuh lewat daripada. Iya. Pertanyaan bagus Pak. Bapak cinta sama orang tua nggak? Cinta. Bapak cinta sama istri? Cinta. Sama anak? Cinta. Dan ketika Bapak cinta kepada Allah, ada nggak perbedaan yang Bapak rasakan? Ketika Bapak mencintai Allah, antara Bapak mencintai Allah dengan antara Bapak mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri, mencintai pekerjaan, ada tidak yang Bapak rasakan perbedaan itu? Ada. Cinta kita kepada Allah itu cinta pengagungan, cinta ketundukan. Makanya kata Ibnu Qayyim, ya, hakikat ibadah itu kamalul mahabbah wa kamalud dzul. Hakikat cinta kepada Allah itu ibadah. Yang cinta ibadah adalah kesempurnaan dalam cinta dan kesempurnaan dalam ketundukan. Kita mencintai Allah disertai dengan pengagungan kepada Allah dan ketundukan yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita mencintai orang tua kita karena tabiat manusia. Allah tabiatkan manusia mencintai orang tua. Kita mencintai istri kita mencintai harta, kita mencintai kedudukan. Memang sudah tabiat kita manusia. Tapi ketika cinta kepada makhluk ini Pak, ya, ternyata semakin besar dan disertai dengan pengagungan seperti halnya cinta kita kepada Allah. Nah, ini cinta syirik Pak. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165 tadi, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan ini seperti mencintai Allah. Ya. Antum misalnya di sisi kuburan wali nih. Antum begitu tabaru di sisi kuburannya dengan penuh rasa cinta dan pengagungan, berarti antum sudah mencintai dia seperti mencintai Allah. Dan ini syirik, mahabbah syirkiyah. Ya. Maka kita tidak boleh Pak mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Mencintai Allah itu cinta yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan, cinta yang sempurna. Paham tidak Pak? Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.